Oke, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Jika di materi yang sebelumnya tadi kita mempelajari bagaimana menampilkan atau menyajikan data dengan menggunakan diagram, kali ini kita akan melihat bagaimana menampilkan data atau menyajikan data dengan menggunakan tabel. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa ada dua jenis penyajian data dengan menggunakan tabel. Yang pertama tabel baris dan kolom, yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi. Kita akan lihat yang pertama tabel baris dan kolom. Untuk mengetahui apa itu tabel baris dan kolom, kita akan coba jelaskan dengan sebuah contoh. Di contoh ini menggambarkan data banyaknya televisi di suatu wilayah tertentu dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Ya, Anda dapat baca data-data untuk setiap tahunnya, lalu kita akan mencoba untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi data tabel baris dan kolom itu merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom yang menunjukkan atribut dari data tersebut dan juga sebuah baris yang menampilkan jumlah dari atribut tersebut. Kita balik ke sini. Di sini dari data yang ada kita bisa tabel baris dan kolom yang bisa kita buat adalah seperti ini. Di mana tahun 2011 ada 1.500 televisi, maka kita akan tuliskan di sini 1.500. Ya, jadi inilah disebut dengan tabel baris dan kolom, di mana masing-masing kolomnya itu mencerminkan atributnya. Kalau kita lihat data ini, berarti yang jadi atribut adalah tahunnya. 2011 sampai 2015, lalu ada jumlahnya untuk masing-masing atribut tersebut. Nah, sama seperti sama seperti diagram, tabel pun bisa kita gunakan untuk menampilkan data yang memiliki lebih dari satu atribut. Contohnya di sini ada data barang rusak dan barang yang masih baik di suatu gudang, di mana dari barang-barang tersebut ada beberapa kategori jenis barangnya, yaitu ada TV, lalu ada radio, dan juga ada monitor. Dan masing-masing jenis barang ini ada jumlah barang yang masih baik dan juga jumlah barang yang sudah rusak. Sehingga kalau kita lihat dari sini, sebetulnya ada dua kategori yang digunakan. Yang pertama adalah kategori yang pertama itu adalah kategori jenis barang, di mana kategori jenis barang ini tadi ada TV, radio, dan juga satu lagi tadi adalah monitor. Nah, dari ketiga jenis barang ini ada lagi kategori kondisi barang, yaitu ada dua, yaitu rusak dan yang kedua adalah baik. Sehingga kalau misalkan kita buat dalam bentuk tabel baris dan kolom, maka kita akan membuatnya seperti ini. Misalkan kita buat untuk kolomnya, kita menggambarkan itu adalah jenis dari barangnya. Jadi ada TV, lalu ada radio dan juga ada monitor. Ini TV, ini radio, dan juga ini monitor. Nah, kalau untuk barisnya, kita akan buat ini menjadi kondisi barangnya. Jadi di sini ada rusak, dan ini adalah baik. Ya, jadi kolomnya menggambarkan atribut yang pertama, yaitu jenis barangnya, dan barisnya itu akan menggambarkan kondisi barangnya atau atribut yang kedua. Nanti masing-masing
dari nilai di bagian ini itu akan diisi dengan nilai datanya. Oke. Kalau kita lihat tadi contohnya di sini, TV ini jumlahnya ada 200 dan barangnya masih banyak 130 dan sudah rusak berjumlah 70. Berarti kita akan isikan TV yang rusak itu ada 70 dan yang masih baik adalah 130. Yang rusak ada 70 dan yang baik ada 130. Dan di sini kita juga bisa tulis total jumlahnya. Jadi disebutkan jumlahnya ada 200 untuk mengetahui apakah data yang kita masukkan sudah benar atau belum. Nah, ini kita ulang untuk yang radio dan juga monitor. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya. Oh, maaf, ini tadi di sini ternyata ada satu jenis barang lagi yaitu kamera. Jadi ada 4 jenis barang, TV, radio, monitor, dan kamera. Kemudian untuk kondisinya ada baik dan rusak. Nah, jadi nilai-nilai ini kita dapatkan dari narasi yang ada. Nah, inilah yang disebut dengan tabel baris dan kolom, di mana masing-masing kolom itu menggambarkan satu buah atribut, dan masing-masing baris di sini menggambarkan atribut yang lainnya. Nah, yang kedua tadi adalah tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi itu adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu. Jadi biasanya kalau tadi di tabel baris dan kolom yang sebelumnya, masing-masing atribut itu hanya punya, misalnya di sini TV, berarti nilai ini hanya berlaku untuk TV saja. Sedangkan yang ini hanya berlaku untuk radio saja. Ini untuk monitor saja. Nah, tapi kalau di tabel distribusi frekuensi atau distribusi frekuensi itu akan menggambarkan ada rentangnya, ada intervalnya untuk sebuah kelas atau untuk satu nilai atribut. Ya. Nah, di sini distribusi frekuensi itu ada dua. Yang pertama, kalau kita lihat dari jenisnya, ada yang namanya distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi kategorikal. Lalu kalau kita lihat dari nyata atau tidaknya frekuensinya atau nilai dari frekuensinya, itu ada yang namanya distribusi frekuensi absolut dan distribusi frekuensi relatif. Yang terakhir adalah ketika kita tinjau dari kesatuannya, ada yang namanya distribusi frekuensi satuan dan distribusi frekuensi kumulatif. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita akan lihat apa itu distribusi frekuensi numerik. Jadi kita akan lihat dulu ditinjau dari jenisnya. Kita akan lihat dari distribusi frekuensi numerik dan juga kategorikal. Di sini kalau apa itu distribusi frekuensi numerik? Kita diberikan sebuah contoh data penjualan komputer setiap tahunnya pada sebuah perusahaan IT di Jakarta. Jadi ada data yang pertama itu misalnya 23 penjualan komputer, data yang kedua 60 penjualan komputer, dan berikutnya sampai di terakhir itu ada 70 penjualan komputer. Nah, ini yang disebut data distribusi frekuensi numerik atau penyajian data berdasarkan setiap data yang ada. Dan data ini tidak kita buat kategorinya. Ya. Jadi kalau di distribusi frekuensi numerik itu tidak terdapat kategori. Nah, yang berikutnya yang kedua itu ada distribusi frekuensi kategorikal. Di dalam distribusi frekuensi kategorikal, ini contohnya. Jadi kita perlu ada yang namanya kelas. Jadi tadi ketika di distribusi frekuensi numerik, data itu kita tampilkan apa adanya. Kita tidak membuat kelas atau kategori untuk semua data yang ada.
Tapi kalau di distribusi frekuensi kategorikal, kita perlu untuk menentukan kelas atau kategorinya. Kalau di sini ada 5 kelas. Kelas yang pertama itu dari data 23 sampai 37. Di sini berarti ada rentang nilai dari 23 sampai 37. Sedangkan kalau tadi di distribusi frekuensi numerik kita punya rentang nilai mulai dari 23 sampai 70. Tapi dia akan tampilnya satu persatu, tidak dalam bentuk kategori. Nah, kalau di distribusi frekuensi kategorikal, kita akan menampilkan datanya dalam bentuk kelas per kelas atau kategori per kategori. Jadi ada kategori pertama atau kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Nah, sekarang apakah boleh saya bikin kelas dengan misalkan saya buat kelasnya seperti ini? Misalkan saya buat kelasnya dari 23 sampai 30, lalu 31 sampai 42, 43 sampai 50. Nah, kalau kita lihat kelas ini tidak beraturan intervalnya. Interval dari 23 sampai ke 30 adalah mempunyai interval 8. Ya, 30 dikurangin 23 ditambah 1 jadi 8. Lalu kalau yang 31 sampai 42 berarti kita punya intervalnya adalah 12. Dan yang 43 sampai 50 kita punya lagi 8. Nah, ini tidak bisa kita sebut sebagai distribusi frekuensi kategorikal karena intervalnya berbeda. Jadi sebuah distribusi frekuensi kategorikal itu adalah distribusi sajian data dengan kelas yang punya interval yang sama. Nah, bagaimana cara kita menentukan kelas-kelasnya atau bagaimana cara kita menentukan distribusi frekuensi kategorikal? Ada 3 yang harus kita perhatikan untuk menentukan kelasnya. Yang pertama adalah jumlah kelas. Jadi ada berapa banyak jumlah kelas yang akan saya buat? Ada berapa banyak jumlah kelas yang diperlukan untuk data tersebut? Lalu yang kedua adalah lebar kelas atau ini tadi interval dari kelasnya. Berapakah interval kelasnya? Apakah 8 atau 5 atau 12? Jadi ini yang namanya lebar kelas. Ya, jadi ini yang namanya lebar kelas. Lalu yang berikutnya adalah batas kelasnya. Jadi ada yang namanya batas atas dan juga batas batas bawah dan juga batas atas. Nah, untuk menentukan jumlah kelas, yang pertama untuk menentukan jumlah kelas, kita menggunakan rumus ini. Dan kita punya rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K adalah banyaknya kelas dan N adalah banyaknya nilai observasi atau banyaknya jumlah data yang digunakan. Ya, jadi kita akan menentukan jumlah kelas itu dari rumus 1 ditambah 3 dikali 3 log N. Lalu yang berikutnya untuk menentukan lebar kelas atau interval, kita menggunakan rumus ini C sama dengan XN dikurangin X1 dibagi K, di mana C adalah lebar kelas atau intervalnya, XN adalah nilai observasi yang terbesar, X1 adalah nilai observasi yang terkecil, dan K adalah banyaknya kelas atau jumlah kelasnya. Ya, jadi untuk mencari lebar kelas atau interval kita sudah harus tahu dulu berapa jumlah kelas yang mau kita cari. Oke, yang berikutnya adalah batas atas. Batas atas ini kita bagi dua, ada namanya batas kelas bawah dan yang kedua adalah batas kelas atas. Batas kelas atas menunjukkan kemungkinan nilai data terkecil dari suatu kelas. Dan batas kelas atas itu menunjukkan kemungkinan nilai data terbesar dari suatu kelas. Nah, sebagai contoh, kita akan coba data yang tadi yang
ada di data frekuensi numerik, ya, data penjualan komputer tadi, kita punya datanya ini. Jika kita lihat dari sini, berarti kita punya N-nya adalah, N itu tadi adalah jumlah data observasinya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Berarti kita punya 14 data. Ya, di sini kita tadi sudah punya N yang sama dengan 14. Lalu langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar seperti dahulu. Kenapa kita perlu mengurutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar? Karena tadi kalau kita lihat di rumus yang untuk penentuan interval atau lebar kelas, kita butuh untuk x ke n atau data dengan nilai terbesar, dan juga x1 yaitu data dengan nilai terkecil. Untuk itu, jika datanya belum terurut, ada baiknya kita urutkan dulu datanya. Setelah datanya terurut, berikutnya kita tentukan selisihnya atau tadi nilai antara yang terbesar dengan yang terkecil. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini kita punya datanya 2360. Ini saya hapus dulu. Tadi kita punya data ini, kalau kita urutkan datanya ada, saya pindahkan dulu data sudah terurutnya. Nah, ini data yang sudah terurut. Nah, dari data yang terurut ini kita punya, tadi kita cari dulu ada yang namanya N ya. N atau jumlah datanya itu adalah 14. Lalu saya punya X ke 1 adalah nilai data yang terkecil. Dari data yang ada, nilai data terkecil ada 23. Lalu saya punya X ke N itu adalah nilai data terbesar yaitu 95. Nah, dari sini saya akan mulai cari dari K. K ini adalah tadi rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Berarti saya akan punya nilai K 1 ditambah 3,3 dikali log 14. Log 14 itu adalah 3,78, jadi saya punya 3,3 dikali log 14 hasilnya adalah 3,78, sehingga saya punya 4,78. Dari sini saya akan bulatkan menjadi 5, bulatkan ke atas ya. Jadi dari data yang ada kita akan punya 5 kelas. Oke. Berikutnya kita akan dari sini kita akan punya 5 kelas. Ini tadi kita punya 5 kelas ya. Lalu sekarang kita tentukan lebar kelasnya atau intervalnya. Rumusnya tadi C sama dengan Xn min X1 atau kita bisa sebut juga sebagai range nilainya dibagi K atau jumlah kelasnya ya. Jadi kalau tadi range nilai Xn-nya atau nilai terbesar adalah 95, lalu X1-nya adalah 23, maka kita punya range-nya adalah 72. Nah, di sini kita punya 72 dibagi 5, itu hasilnya 14,4. Dan ini kita akan bulatkan ke atas. Jadi kalau khusus untuk interval atau lebar kelas, pembulatannya selalu gunakan pembulatan ke atas. Tapi kalau yang jumlah kelas, kita gunakan pembulatannya seperti
Biasa kalau lebih dari 0,5 kita bulatkan ke atas, kalau kurang dari 0,5 kita bulatkan ke bawah. Lalu berikutnya kita akan tentukan batas atas. Kita akan tentukan tabel distribusi frekuensinya. Jadi dari sini tadi kita udah dapat ini ada 5. Lebar datanya adalah C-nya. C-nya adalah tadi C-nya ada 15, maka kalau saya punya X1-nya adalah 23, maka saya akan mencari nilai batas atasnya dari 23 ini. Makanya 23 cara mencari batas atasnya adalah untuk kelas yang pertama, batas atasnya kita peroleh dari nilai batas bawah, kita tambahkan dengan 15 atau C-nya dikurangi dengan 1. Oke, saya tulis dulu rumusnya di sini. Saya hapus dulu. Ya, jadi untuk menentukan nilai batas atas kita peroleh dari nilai batas bawah ditambah C dikurangin 1. Oke, jadi kalau saya mau mencari K1, otomatis batas bawah saya adalah nilai data pertama atau nilai data yang terkecil. Sehingga saya akan punya batas atasnya adalah 23 ditambah C-nya adalah 15 dikurangin 1. Hasilnya adalah 37. Jadi nilai K1 atau kelas saya yang pertama, kelas 1 saya itu adalah 23 sampai 37. Itu untuk menentukan kelasnya. Lalu yang berikutnya, kalau saya mau punya K2 atau kelas kedua, K2 ini saya harus punya batas bawahnya. Batas bawahnya kelas 2 itu adalah batas atas dari kelas sebelumnya kita tambah 1. Berarti kalau di kelas sebelumnya batas atasnya adalah 37, maka saya akan punya batas bawah dari K2 itu adalah 38. Dan batas atasnya adalah 38 ditambah 15 dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah 53 dikurangi 1, 52. Nah ini ya. Jadi K2-nya berarti K2 ini saya akan punya datanya mulai dari 38, saya punya range dari 38 sampai 52 ya. Nah ini, jadi ini berlaku juga untuk kelas ketiga, keempat, dan kelima dari data yang ada. Nah, setelah kita dapat kelasnya, sekarang kita harus tentukan yang namanya frekuensi dari setiap kelasnya. Frekuensi itu adalah jumlah kemunculan. Jadi ada yang namanya frekuensi. Frekuensi itu adalah frekuensi ini adalah jumlah kemunculan data, jumlah kemunculan data yang nilainya terdapat di dalam kelas
tersebut yang nilainya ada di dalam kelas tersebut. Ya. Jadi kalau saya punya kelas 23 sampai 37, saya akan hitung ada berapa jumlah data yang nilai dari 23 sampai 37. Kalau kita biasanya berarti ada nilai 1, 2, dan 3. Kayak di sini frekuensinya kita punya 3. Lalu untuk kelas 38 sampai 52 kita punya berapa datanya? Kalau melihat di sini berikan ke atas. Nah, di sini data dari 38 sampai 52 itu hanya ada 1. Maka sini kita tulis 1. Lalu di data kelas berikutnya dari 53 sampai 67 berarti ada 1 dan 2, 57 dan 60. Nah, ini totalnya ada 14. Total frekuensi ini harus sama dengan total jumlah datanya. Jadi, total frekuensi itu harus sama dengan total datanya. Ya. Total frekuensi dari seluruh kelas harus sama dengan total data yang ada atau tadi kita sebut sebagai N. Ya. Nah, itulah tadi tabel distribusi frekuensi. Jadi ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Sedangkan jika kita menampilkan datanya hanya seperti ini, maka kita sebutnya sebagai distribusi frekuensi numerik atau tingkat kemunculan numerik yang tanpa ada kelas.